Oke, baik. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Media Pembelajaran Seni. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, di sini kami memperkenalkan diri dari setiap anggota kelompok kami. Boleh next slide? Oke, ini berikut ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda, kedua ada Novi Kartati, ketiga ada Tegar, keempat ada Irsyadi Rishinanda, yang kelima ada Dandi Agus, keenam ada Reza Faragila, dan yang terakhir ada Rizky Seto. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini. Untuk pemateri yang pertama, untuk kasus pertama, bagian pertama itu kami serahkan kepada Dandi Agus, kepada Mas Dandi Agus, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang media pembelajaran dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kasus yang pertama yaitu perbedaan pandangan dua guru seni budaya terhadap perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu software sebagai media pembelajaran. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian media pembelajaran, yaitu menurut Bisbee dan Bridle, dalam media pembelajaran adalah segala alat dan bahan yang dapat digunakan untuk belajar, untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, lain. Menurut Bisbee, itulah alat seperti radio, televisi, jika digunakan dan jika diperlukan untuk pendidikan, maka itu akan menjadi media pembelajaran. Sedangkan menurut Sanjaya, media pembelajaran juga mencakup perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras adalah perangkat yang dapat mengirimkan pesan seperti overhead proyektor, radio, televisi, dan lain-lain. Selama perangkat lunak itu sendiri adalah isi program yang memuat pesan informasi pada slide atau buku dan bahan cetakan lain. Cerita itu dalam film atau materi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Jadi penyebab perbedaan pandangan ini dikarenakan media pembelajaran itu bervariasi. Istilah media pendidikan sering disamakan dengan istilah alat atau media komunikasi sebagaimana dikemukakan Pak Malik, di mana melihat agar hubungan komunikasi berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Jika disebutkan media komunikasi, sementara Gardner dan Briggs dalam hasil secara implisit menyatakan bahwa media pembelajaran mengandung alat yang berfungsi untuk mencapaikan secara fisik isi materi pendidikan yang terdiri dari buku-buku, tape, recorder, kaset, rekam video, foto, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media bagian dari komponen sumber belajar berisi materi mungkin menarik untuk belajar. Adanya media pembelajaran sebagai alat bantu proses pembelajaran, fakta yang tidak dapat disangkal. Materi pembelajaran tersedia tingkat sulit tinggi pasti sulit dipahami siswa, terutama yang tidak mengetahui materi pembelajaran yang diberikan. Setiap materi pembelajaran memberikan hal ini ke tingkat kesulitan yang berbeda. Di satu sisi pembelajaran tidak membutuhkan materi pembelajaran, tapi di sisi lain materi sangat dibutuhkan untuk bahan pembelajaran. Di era milenial saat ini perlu kreativitas untuk mengikuti pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi. Peralatan teknologi melakukan sebagai alat penggunaan media yang digunakan sebagai alat desain dan salah satunya guru untuk penggerak dalam proses pembelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang guru seni budaya dalam konteks guru yang memiliki pandangan yang berbeda, atau cara yang relevan sesuai ikat dengan konsep media pembelajaran sekarang. Next. Nah, sebagai seorang calon guru seni budaya, penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam konteks pembelajaran, siswa memiliki beragam pandangan dan pengalaman yang berbeda terkait dengan materi, juga tentang guru. Maaf, agak typo. Next. Di sini saya mencangkup ada 6 hal. Jadi pertama, pemahaman terhadap keragaman siswa, terus inklusivitas, terus keterlibatan aktif, dan terus penggunaan beragam media, lalu relevan konten, dan terakhir pendekatan multidisiplin. Nah, yang pertama itu pemahaman terhadap keragaman siswa. Nah, jadi ini mengenai latar belakang, pengalaman, dan pandangan siswa terkait dengan gurun. Ini membantu untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan media yang cocok dengan kebutuhan serta minat siswa. Nah, terus ada inklusivitas, yaitu media pembelajaran yang Anda buat mencangkup perspektif yang berbeda terkait dengan gurun. Ini bisa termasuk pandangan budaya geografis, teknologi tentang sumber daya masyarakat.
Terus ada keterlibatan aktif guna media pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau aktivitas eksplorasi. Lalu ada penggunaan beragam media. Nah, itu ada jenis media dalam pembelajaran seperti gambar, video, audio, teks, dan sumber daya digital lainnya. Terus ada relevansi konten, yang pembelajaran terkait kehidupan nyata siswa, misalnya hubungan pembelajaran tentang seniman gitu, kesenian gitu kan. Nah, itu masuknya ke relevansi konten. Terus ada pendekatan multidisipliner, yaitu berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu lainnya juga bisa menjadi pendekatan yang relevan, memperluas pemahaman siswa tentang kesenian dan berbagai perspektif. Nah, intinya itu. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri untuk kasus pertama. Sekarang kita masuk ke dalam kasus kedua. Untuk yang pertama itu disampaikan oleh rekan saya, Dinda. Ada Dinda, kami silakan. Kasus kedua ini, pada pertanyaan pertama itu mengapa media pembelajaran dan sumber belajar memiliki kesamaan fungsi, tetapi berbeda dalam istilah. Jadi media pembelajaran itu merupakan komponen yang tidak pernah terpisahkan dari sumber belajar, di mana media pembelajaran ini terdapat dalam sumber belajar. Jadi media pembelajaran itu merupakan isi dari sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi di mana sumber belajar dan media peran penting dalam proses pembelajaran. Hubungan antara sumber belajar dan media pembelajaran adalah membentuk suatu sistem yang merupakan bagian penting, sehingga penting untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Istilah media dan sumber belajar. Berdasarkan pengertiannya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan media pembelajaran ialah cara, alat, dan tempat di mana sumber belajar dapat digunakan. Selanjutnya ada berbagai contoh sumber belajar. Yang pertama itu sumber belajar tercetak. Di antaranya adalah buku, majalah, brosur, koran, poster, ensiklopedia, buku, dan sumber lain yang menjadi media cetak. Terus ada sumber belajar mencetak. Di antaranya yaitu video, film, slide, realita, dan lain-lain. Lalu ada sumber belajar fasilitas, di mana di antaranya yaitu perpustakaan, ruang belajar, studi lapangan, laboratorium, dan lain-lain. Lalu ada sumber belajar lingkungan, di antaranya itu taman, pabrik, toko, museum, dan juga yang lainnya. Lalu ada sumber belajar kegiatan, di antaranya yaitu wawancara, kerja kelompok, observasi, permainan, dan lain-lain. Selanjutnya ada berbagai contoh media belajar, yang mana pertama yaitu PowerPoint, kedua yaitu proyektor, yang ketiga yaitu buku belajar, kamus, peta, atlas, dan lainnya, yang keempat itu papan tulis, dan yang kelima itu adalah patung anatomi. Maksud patung anatomi di sini yaitu kayak di laboratorium sains pasti pada tahu bentuk patung yang apa ya, yang terbedah badannya dan organnya kelihatan, itu menjadi media belajar. Ini ada kasus dua. Baik, saya lanjutkan untuk kasus kedua, pertanyaan poin kedua. Sebagai calon guru seni budaya, kapan kita memerankan perangkat software ataupun hardware berfungsi sebagai media dan sumber belajar? Jadi, perangkat software maupun hardware ini digunakan tentunya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dan pembelajaran itu sendiri. Penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat pada kompetensi dan bahan ajar. Jadi media yang digunakan itu harus dapat mendukung kemampuan siswa terhadap materi pembelajaran dan membantu mencapai kompetensi yang diinginkan. Dengan memperhatikan keterkaitan media dengan bahan ajar dan juga kompetensi, penggunaan media dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh software dan hardware. Untuk pengertiannya, kalau software itu kumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, contohnya aplikasi pengelukatan, misalnya Microsoft Word dan MS Office. Kemudian untuk perangkat lunak aplikasi seperti Google Chrome, Zoom, maupun Canva. Kemudian perangkat hardware atau perangkat keras.
Ini tuh berupa komponen pembentuk komputer secara fisik. Jadi yang jelas kalau hardware itu yang bisa dipegang, kalau software nggak bisa dipegang. Contohnya, kalau hardware, proyektor LCD, kamera digital, kamera video, keyboard, CPU, mouse, dan juga printer. Kemudian ada juga beberapa peran media dan sumber belajar, khususnya bagi peserta didik, diantaranya yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif, yang kedua membangkitkan motivasi belajar peserta didik, kemudian yang ketiga menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan sesuai kebutuhan, yang terakhir mendorong keseragaman pengamatan dan persepsi peserta didik. Oke, sehubung dengan penjelasan dari teman kita Dila, maka sekarang kita masuk ke dalam kasus ketiga. Untuk yang pertama itu akan disampaikan oleh pemateri Restu dan akan disambung dengan agar nanti kepada saudara Restu kami persilakan. Selanjutnya ada kasus 3, yaitu perbedaan pandangan dua guru seni budaya terhadap pemilihan media pembelajaran video dan media pembelajaran PPT. Yang pertama adalah pertanyaan 1, yaitu apa yang membuat keduanya berbeda dalam memilih dan menentukan media. Menurut kami, seseorang guru dapat berbeda-beda dalam menentukan media pembelajaran, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan dari guru tersebut serta kemampuan peserta didik dalam menangkap materi. Yang pertama adalah jika dilihat dari faktor kemampuan guru memilih media pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi guru yang membuat video itu adalah guru yang mempunyai kemampuan dalam membuat video sehingga guru tersebut memilih media video dalam pembelajarannya. Dan setelah itu guru kedua membuat PPT dan menjelaskan materi dalam membuat poster. Guru tersebut hanya memiliki kemampuan untuk membuat PPT sehingga guru tersebut memilih media tersebut. Jadi hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan gurunya. Yang kedua, jika dilihat dari faktor kemampuan peserta didik dalam menangkap materi, besar kemungkinan bahwasanya kedua guru tersebut telah melakukan observasi terhadap peserta didik, setelah itu menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Catatan, hal ini dapat terjadi hanya saat dua guru tersebut mengajar mata pelajaran yang sama tetapi di kelas yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya pertanyaan kedua adalah sebagai seorang calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan relevan sesuai hakikat konsep media pembelajaran yang relatif dengan konteks saat ini? Menurut kami sebagai seorang calon guru seni budaya penting untuk memahami bahwa pendidikan saat ini mengarah pada pengembangan higher order thinking skill atau HOTS dan 4C communication, collaboration, critical thinking, dan creativity serta pengetahuan tentang sifat teknologikal, pedagogikal, konten, penulis. Integrasi dari ketiga konsep ini dapat memberikan pendekatan yang relevan dan efektif dalam konteks pengajaran seni budaya. Yaitu ada 4 pandangan relevan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah peningkatan kreativitas dan memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seni budaya. Untuk penjelasan peningkatan kreativitas dan pemecah masalah dalam seni budaya, siswa perlu didorong untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi unik untuk masalah kompleks. Guru bisa menerapkan teori psikologi kreativitas seperti teori pendekatan sistematik yang menekankan pentingnya pengalaman flow. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan tugas-tugas yang menantang namun memungkinkan ekspresi kreatif dalam lingkungan kelas. Kedua, pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi penting dalam pendidikan saat ini, terutama dalam seni budaya. Siswa dapat belajar bersama melalui proyek, pertunjukan, atau diskusi kelompok yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi sambil memperdalam pemahaman tentang seni budaya. Yang
ketiga adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran seni budaya. IPAK adalah gabungan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten. Guru seni budaya harus mengerti cara teknologi bisa tingkatkan pembelajaran, contohnya menggunakan software, desain grafis untuk karya seni digital atau platform online untuk diskusi dan berbagi karya seni. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dalam seni budaya membantu siswa menerapkan pengetahuan mereka dengan membuat proyek yang relevan sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Oke, baik. Sekian dari penjelasan atas setiap materi yang sudah kami sampaikan. Kami harap semoga semua yang melihat ini dapat mengerti. Terima kasih. Kami undur diri. Selamat siang.